Halo Sobat Gupi dimanapun Anda berada. Teman-teman, apakah kalian sekarang sedang memiliki indukan dari ikan gupi yang sedang hamil? Dan teman-teman sibuk dan kebingungan untuk mempersiapkan bagaimana dia akan melakukan proses kelahiran itu, teman-teman. Nah, untuk mengetahui isi dari video ini, maka tetap stay tune di channel ini. Sobat ikan gupi, di depan kita bersama-sama ini adalah ikan gupi saya yang sedang mengalami hamil besar ya teman-teman. Dan dia sudah waktunya untuk beranak. Nah, induk ikan gupi ini berasal dari jenis metal pingu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengamati dari postur tubuhnya, dia sudah memiliki tubuh yang sangat besar. Dan juga dia sudah waktunya untuk beranak teman-teman. Dan pada bahasan kali ini saya akan memberikan tips-tips agar ikan gupi ini bisa beranak dengan maksimal tanpa mengalami kematian pada anaknya dan juga tanpa mengalami stres pada induknya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman saya akan mengajak kalian untuk mengenali ciri-ciri fisik dari ikan gupi yang sedang hamil teman-teman, supaya teman-teman semuanya bisa mengetahui bagaimana sih ikan gupi yang sudah waktunya dia akan beranak. Nah teman-teman, kalau teman-teman amati ikan gupi betina ini dari atas akuarium seperti ini teman-teman, kita bisa mengamati perutnya sudah melebar ke kanan dan ke samping teman-teman. Dan ekornya pun dari awal ekor sampai pangkal ekor sudah lebih kecil daripada ukuran tubuhnya teman-teman. Nah, jika dilihat dari samping, perutnya pun juga sangat besar ya teman-teman. Dan dia besarnya itu ke bawah. Nah teman-teman bisa mengamati dia sudah seperti balon ya teman-teman perutnya itu. Nah, bisa saya prediksi anakan dari ikan ini pasti akan menghasilkan burayakan yang sangat banyak teman-teman. Mungkin sekitar 50 sampai 60 ekor. Nah, upaya kita supaya burayakan itu bisa lahir semua dengan selamat yaitu dengan cara memisahkannya dari sekumpulan pejantan yang berada di tank ini teman-teman. Karena apa? Nah, kembali lagi kepada ciri-ciri ikan gupi yang akan beranak. Ikan gupi betina ini teman-teman, jika teman-teman mengamati, ketika dia sedang dikejar oleh pejantan dan akan dikawin oleh pejantan, dia sudah tidak mau lagi teman-teman. Dia sudah merasa risih dan memang itu menandakan saatnya dia akan beranak teman-teman. Nah, dia akan lebih sering menghindar daripada dia menerima atau menjalani proses perkawinan itu teman-teman. Dan ikan gupi yang akan beranak teman-teman, dia cenderung gelisah ya, gelisah seperti ini, dan dia tidak akan nyaman jika didekati oleh ikan gupi lain. Nah, ketika itulah teman-teman, ikan gupi yang memiliki ciri seperti itu adalah ikan gupi yang sudah siap untuk kita pisahkan teman-teman. Nah, sekarang akan coba kita pisahkan kepada wadah budidaya yang lainnya teman-teman, dan kita akan melihat bersama-sama dan juga mengamati dia sampai melahirkan burayakannya teman-teman. Nah, ini sudah saya pisah di sini dan kita akan sama-sama membuktikan bagaimana dia akan menghasilkan burayakan teman-teman. Nah, satu lagi informasi teman-teman, jika sampai indukan ikan gupi ini beranak dan dia beranak bersama-sama dengan pejantan ataupun indukan yang lain, dia pasti dengan instingnya, insting naluri hewaninya teman-teman, dia pasti akan memakan anaknya ataupun membunuhnya secara besar-besaran teman-teman. Itu karena apa? Karena itu adalah upaya dia untuk melindungi anak-anaknya supaya tidak diserang oleh ikan gupi yang lainnya teman-teman. Nah, itulah penyebab kenapa ketika ikan gupi beranak dan saat beranak itu bersama-sama ikan gupi yang lain, maka burayakannya akan dimakannya lagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan melompat kepada hari yang kedua teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata ikan gupi kita sudah beranak teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengamati burayakannya sangat banyak ya teman-teman. Nah, tetapi jika saya amati teman-teman, ikan gupi ini masih mengandung burayakan lagi. Maka dari itu saya akan membiarkannya beberapa jam lagi supaya
burayakan yang berada di dalam perutnya bisa keluar semua dengan maksimal, teman-teman. Nah, seperti itulah cara kita untuk mempersiapkan ikan gupi yang akan segera melahirkan. Nah, dan kali ini saya pastikan anakan dari ikan gupi ini tidak akan ada yang dibunuh atau dimakan oleh indukannya satupun, teman-teman. Karena apa? Karena indukan ikan gupi ini merasa nyaman beranak di sini dan dia merasa tidak ada pengganggu lain yang akan melukai ataupun memangsa dari burayakannya, teman-teman. Nah, intinya teman-teman, yang penting kita harus menjaga indukan ikan gupi ini agar selalu kenyang, yaitu dengan cara memberikan makanan-makanan yang berprotein tinggi dan bisa mencukupi gizi yang dia butuhkan, teman-teman. Ya, kita berikan saja seperti makanan yang kita beli dengan kadar protein yang tinggi, yaitu seperti pelet ataupun apalah itu, seperti polaret atau yang lainnya. Dan juga kita bisa memberikan pakan hidup seperti kutu air ataupun cacing-cacingan, teman-teman. Yang penting satu, jika kita berikan makanan hidup, kita harus menjaga kualitas dari kebersihan pakan hidup itu sendiri, teman-teman. Nah, ini adalah keadaan beberapa jam setelah dia melahirkan yang pertama tadi, teman-teman. Bisa kita lihat anakan dari ikan gupi ini sudah sangat banyak sekali dan dia melahirkan ikan burayakannya dengan maksimal, teman-teman. Nah, saat seperti inilah kita sudah saatnya untuk mengembalikan ikan gupi indukan ini kepada koloninya yang tadi, teman-teman, yaitu koloni yang ada pejantannya tadi atau tank budidaya awal tadi, teman-teman. Nah, bisa kita saksikan ikan gupi ini bisa langsung kita kembalikan kepada teman-temannya yang berada di sini ya. Oke. Nah, tidak apa-apa. Memang yang lebih baik kita membiarkannya dulu beberapa jam agar dia sudah pasca melahirkan burayakannya dia sudah kembali normal kembali. Tapi sudah kebiasaan saya untuk segera mengembalikan indukan ikan gupi ini kepada koloninya, teman-teman. Dan itu tidak apa-apa. Nah, sekian itu adalah video yang bisa saya berikan kepada teman-teman dan sedikit informasi yang semoga bisa dicerna dan dilakukan oleh teman-teman semuanya kepada ikan gupi yang berada di rumah dan dia akan segera melahirkan. Nah, jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar, teman-teman. Oke, salam sukses, salam dari Hobi Terdalam.